Halo dan selamat datang kembali di sesi Kupas Tuntas kita. Halo semua. Hari ini nih kita mau menyelami satu karya yang udah klasik banget. The Art of Public Speaking. Terbitnya tahun 1915 loh. Udah seabad lebih ya? Iya, mungkin Anda mikir buku setua itu, apa masih nyambung ya sekarang? Nah, kita bakal lihat nih dari kutipan-kutipan pilihan. Isinya mungkin beda dari bayangan Anda. Bisa jadi mengejutkan ya? Betul. Misi kita ya kayak biasa, nyari intisari paling oke dari buku ini buat Anda semua yang pengen cepet ngerti tapi mendalam soal seni ngomong di depan umum. Dan buku ini pendekatannya unik sih, bukan soal aturan kaku. Nah, itu dia. Bukan soal niru gaya orang lain. Oke, siap ya? Mari kita bongkar. Siap. Inti pertama yang paling dasar nih, menurut buku ini, ngomong di depan umum itu bukan cuma soal teknik, tapi ekspresi otentik diri kita. Public issuance of the man himself. Jadi kayak mengeluarkan diri kita yang asli ke publik, fokusnya ke dalam. Wah, dalam ya? Jadi bukan polesan luar doang. Persis, artinya kalau di dalam diri kita ya, gitu-gitu aja, kosong, nggak ada ide mateng, teknik sehebat apapun ya percuma. Nggak ada gunanya ya? Iya, pengembangan diri jadi kunci. Buku ini bilang, Anda nggak bisa moles kekosongan. Nah, gimana soal persiapan menurut buku ini? Tepat sekali. Penekanan ke substansi ini kuat banget. Buku ini kritis loh sama pembicara yang naik panggung tapi nggak siap. Pikirannya kosong. Oh ya? Dianggap apa tuh? Dianggap, terus terang aja ya menurut buku ini, kayak pencuri waktu audiens. Gitu. Makanya persiapan mendalam itu, wajib hukumnya. Ada kutipan kuncinya nggak soal ini? Ada, penting banget nih. Ketahui subjek Anda lebih baik daripada pendengar Anda mengetahuinya. Jadi benar-benar harus menguasai materi, gitu. Oke, kuasai materi. Tapi kan kadang udah nguasain materi aja masih suka deg-degan ya, demam panggung. Gimana buku ini ngajarin bangun PD-nya? Ada triknya? Haha, trik sulap sih nggak ada ya. Tapi sarannya tuh membumi banget dan udah teruji waktu. Lakukan sesering mungkin. Praktek. Lakukan sesering mungkin. Maksudnya latihan di depan orang gitu. Iya, betul. Analoginya pas banget di buku ini. Kayak belajar renang. Nggak bisa kan cuma baca buku atau liatin orang renang? Harus nyebur ya. Nah, itu dia. Harus beneran masuk air, ngerasain dinginnya, mungkin panik dikit awal-awal, tapi ya cuma dengan gitu kita bisa belajar ngapung, terus bergerak. Hadapi audiens sesering mungkin. Oke, jadi kuncinya hadapi langsung terus-menerus. Menarik. Nah, selain persiapan buat satu pidato spesifik dan latihan hadapi audiens, ada fondasi lain nggak sih yang baru dibangun? Ada. Dan ini konsep yang menurut saya keren banget. Reserve power atau daya cadangan. Daya cadangan. Maksudnya gimana tuh? Ini bukan cuma soal nguasain materi pidato saat itu aja, tapi punya gudang pengetahuan, pengalaman, pemikiran yang jauh lebih luas dari yang dibutuhin saat itu. Oh, jadi kayak punya cadangan amunisi gitu ya? Persis. Buku ini pakai analogi sumur artesis. Tahu kan? Sumur yang airnya muncrat sendiri karena tekanan dari bawah. Ah, iya. Nah, daya cadangan ini kayak tekanan itu. Bikin aliran ide kita pas ngomong jadi lancar, meyakinkan, berbobot. Bahkan untuk hal yang nggak kita ucapin langsung. Wah, menarik. Jadi ini bukan cuma persiapan pidatonya, tapi persiapan diri pembicaranya ya. Terus gimana cara bangun daya cadangan ini? Apa cukup banyak baca aja? Baca penting, tapi lebih dari itu. Buku ini ngasih contoh penulis kayak De Maupassant. Dia punya mata kayak pompa hisap, nyerap detail kehidupan di sekitarnya. Observasi ya berarti? Betul. Atau pemikir kayak Ruskin yang bisa nemu makna dalam dari ngamatin alam, bahkan cuma dari sebongkah kristal. Jadi intinya melatih kepekaan observasi, refleksi pengalaman, terus belajar, mikir kritis. Ini proses seumur hidup sih. Oke, jadi fondasinya otentik, persiapan matang, berani praktek, plus daya cadangan. Tapi buku ini juga ngasih peringatan ya, selain takut ada musuh lain. Ada, yaitu kesombongan atau terlalu pede tanpa dasar. Buku ini bilang itu sama bahayanya kayak rasa takut berlebih. Jadi harus gimana dong? Dar sama keterbatasan diri, tapi justru itu mendorong kita cari kekuatan atau kebijaksanaan lebih besar buat melayani tujuan pidato itu. Bukan buat ego. Fokusnya Keluar ya bukan ke diri sendiri. Nah, iya. Ada kutipan bagusnya kayak, doa yang kuat dan bersemangat untuk kekuatan yang lebih besar dalam melayani. Gitu. Oke. Fondasi mental dan persiapan udah nih. Sekarang kita masuk ke penyampaiannya.
Gimana kita pakai instrumen kita, suara dan kehadiran fisik. Ini kan yang sering jadi fokus orang belajar public speaking ya. Betul. Dan buku ini punya penekanan kuat. Jangan monoton. Jangan monoton. Kenapa tuh? Ada kutipan bagus. Monotoni mengungkapkan keterbatasan kita. Jadi kalau suara kita datar terus, kayak nunjukin kita cuma punya satu rasa, satu warna. Nah, ini bagian yang sangat menarik nih. Apa tuh? Buku ini bahas elemen kunci biar penyampaian lebih hidup. Kita bedah 3 yang utama ya. Variasi nada, pitch, kecepatan, pace, sama jeda, pause. Oke, siap. Mulai dari mana dulu? Kita mulai dari perubahan nada suara atau pitch. Buku ini cerdas banget, bandingin pidato sama musik. Gimana tuh bandinginnya? Ya, bayangin aja musik tanpa melodi. Cuma satu nada diulang-ulang. Bosan kan? Iya sih, pasti ngantuk. Nah, pidato juga gitu. Nada yang sama terus dari awal sampai akhir bikin audiens males dengerin. Lebih dari itu, perubahan nada yang pas, apalagi yang tiba-tiba atau kontras, itu bisa jadi alat penekanan yang kuat banget. Kenapa bisa gitu? Karena kontras itu secara alami narik perhatian kita. Kayak lihat titik putih terang di latar belakang hitam pekat. Langsung kelihatan kan? Perubahan pitch yang disengaja bisa bikin ide penting jadi menonjol. Bener juga, kontras itu kunci. Oke, itu nada. Yang kedua, perubahan kecepatan bicara atau pace. Mirip juga prinsipnya ya? Mirip banget. Kecepatan bicara yang monoton, mau ngebut terus kayak kereta atau lambat terus kayak keong, sama-sama bikin capek dan bosenin pendengar. Jadi harus gimana? Kuncinya, ya variasi tempo yang disengaja. Bisa ngomong lebih cepat buat nunjukin semangat, gembira, atau urgensi. Sebaliknya, bisa melambat banget buat nekenin poin penting. Bikin mau merefleksi, atau bangun suasana serius. Tapi ada aturannya nggak? Ada catatan penting dari buku ini. Kecepatan harus pas sama emosi atau isi pesannya. Jangan semangat 45 pas ngomongin hal sedih, atau sebaliknya, harus selaras. Contohnya? Buku ini nyontohin puisi Barefoot Boy karya Whittier. Itu kan ceritain keceriaan masa kecil ya, jadi alaminya butuh tempo yang lebih cepat dan semangat. Oke, jadi variasi nada dan kecepatan. Yang ketiga, jeda atau pause. Ini sering disepelein nih, padahal katanya penting ya. Penting banget. Dan ini sering jadi senjata rahasia pembicara efektif. Jeda yang strategis itu bukan karena lupa atau kehabisan napas loh ya. Terus fungsinya apa dong? Buku ini nekanin beberapa fungsi penting. Pertama, buat kita sebagai pembicara, jeda itu kasih waktu ambil napas, kumpulin energi. Kedua, buat audiens, kasih waktu buat nyerna informasi. Kayak biarin air hujan meresap dulu ke tanah. Oke, buat pembicara dan audiens, ada lagi? Ada. Jeda bisa bangun suspense, bikin audiens penasaran nunggu kelanjutannya. Dan yang paling penting, jeda tepat sebelum atau sesudah ide penting itu ngasih penekanan yang kuat banget ke ide itu. Tapi hati-hati juga kan pakainya. Katanya ada contoh lucu soal jeda yang salah. Persis. Jeda yang kelamaan, keseringan, atau aneh tempatnya bisa bikin canggung, malah ngerusak makna. Anekdot di buku soal orator mabuk yang ngumumin tinggi air terjun Niagara penuh drama. 147 kaki. Jadi konyol ya. Iya, jadi jeda itu alat kuat, tapi pakainya harus bijak dan pakai intuisi. Oke, selain tiga itu, nada, tempo, jeda, ada lagi soal vokal yang ditekankan banget sama buku ini. Ada satu lagi, artikulasi yang jelas. Dan pesannya, wah, tegas banget. Gimana tuh tegasnya? Kutipannya tajam nih. Dia yang terlalu malas untuk berbicara dengan jelas sebaiknya diam saja. Waduh, keras ya. Keras. Ini nunjukin betapa vitalnya artikulasi. Bukan soal aksen lo ya, tapi kejelasan tiap suku kata. Jangan gumam, jangan nelen akhir kata, jangan ngomong cepat tapi nggak jelas. Kayak karena jadi karena, gimana jadi gimana. Apalagi kalau formal ya. Iya, artikulasi jelas itu pastiin pesan nyampe utuh. Dan itu nunjukin rasa hormat ke audiens juga. Oke, mantap. Fondasi mental, persiapan, teknik vokal dasar udah kita bahas. Sekarang, gimana nyatuin semuanya biar bener-bener nyambung sama audiens, biar pesan kita ngena gitu. Buku ini bahas soal penekanan atau emphasis. Gimana nih? Penekanan itu soal ngasih bobot lebih ke kata atau ide kunci dalam kalimat. Analoginya,
Kayak editor koran pakai headline gede buat narik perhatian ke berita utama. Biar kelihatan mana yang penting gitu ya. Nah, iya. Tanpa penekanan yang pas, semua kata kedengeran sama pentingnya, pesan utamanya bisa hilang. Cara nekeninnya bisa macam-macam. Naikin volume, ubah nada, lambatin tempo, atau pakai jeda strategis sebelum kata kunci. Contohnya? Contoh klasik di buku ini. Takdir bukanlah soal kesempatan. Ini adalah soal pilihan. Penekanan di kata-kata itu bikin kalimat biasa jadi pernyataan kuat yang nempel di kepala. Jadi kita harus identifikasi kata-kata puncak gunung di pesan kita. Terus kasih sorotan. Oke, menyoroti kata kunci. Ini pasti nyambung banget sama emosi ya. Nggak mungkin kita bisa nekenin sesuatu kalau kita sendiri datar aja. Betul banget. Penekanan yang efektif itu nggak bisa cuma teknik. Harus lahir dari perasaan dan antusiasme yang tulus. Perasaan dan antusiasme. Iya, buku ini bilang pidato yang benar-benar hebat itu sumbernya selalu dari perasaan mendalam dan simpati tulus ke subjek dan audiens. Ketulusan atau sincerity, kata Thomas Carlyle, itu ciri utama orang hebat. Termasuk pembicara hebat. Nggak bisa dipalsuin. Dan antusiasme. Antusiasme itu, wah, kekuatannya dahsyat dan nular, kata buku ini. Coba pikirin, gimana semangat satu orang bisa bakar ribuan orang lain? Kayak contoh Perang Salib atau lagu Marseillaise yang bikin semangat tentara Napoleon membara. Intinya, kalau kita nggak semangat sama apa yang kita omongin, ya jangan harap audiens bakal semangat dengerin. Bener juga. Perasaan dan antusiasme harus otentik. Nah, terus soal bahasa tubuh atau gesture, buku ini nyaranin gerakan tertentu nggak? Justru sebaliknya, buku ini hati-hati banget soal gesture. Tujuannya harus nguatin pesan, bukan jadi tontonan sendiri yang ganggu. Jadi gerakan yang aneh-aneh malah jelek ya? Dianggap jelek kalau narik perhatian ke gerakannya itu sendiri. Idealnya nih, kata buku ini, gesture itu lahir spontan dari dorongan perasaan saat itu, bukan dihafalin atau direncanain kaku. Jadi harus alami dong. Iya, alami. Gestur yang bagus itu variasinya banyak. Jangan kayak gerakan mompa diulang-ulang terus, punya makna jelas, dukung omongan kita. Dan jangan lupa kekuatan ekspresi wajah. Itu sering lebih kuat dari gerakan tangan. Intinya, biarin tubuh kita ngomong alami sebagai perpanjangan pikiran dan perasaan kita. Lahir spontan nggak dibuat-buat. Wah, ini nyambung sama prinsip otentisitas di awal tadi ya. Oke, terakhir nih. Buku ini nyinggung konsep yang agak halus, yaitu sugesti. Apa nih maksudnya? Etis nggak sih? Sugesti, di konteks buku ini ya, itu seni nanemin ide ke pikiran audiens tanpa lewat argumen logika formal yang panjang lebar. Lebih main di ranah psikologis, emosional. Tapi etis. Nah, buku ini nekenin banget harus dilakuin secara etis. Kuncinya apa? Kepercayaan audiens ke kita sebagai pembicara. Ada kutipan penting. Kepercayaan adalah ibu dari keyakinan. Kepercayaan adalah ibu dari keyakinan. Iya. Kalau audiens udah percaya sama kredibilitas kita, ketulusan kita, kompetensi kita, mereka bakal lebih gampang nerima ide kita, bahkan tanpa perlu dibedah logikanya satu-satu. Terus, gimana cara bangun kepercayaan itu biar sugestinya efektif? Buku ini nyaranin beberapa cara. Pertama, tunjukin keyakinan yang kuat dan tulus sama apa yang kita omongin. Tentu harus didukung fakta ya. Keyakinan itu nular soalnya. Oke, keyakinan diri. Terus? Kedua, kita bisa asosiasiin ide kita sama figur otoritas atau orang terpandang yang dihormati audiens. Ketiga, pakai prinsip psikologi kerumunan secara positif. Bangkitkan emosi dan nilai-nilai universal yang nyatuin audiens, kayak cinta tanah air, keadilan, kemajuan, kepahlawanan. Ada contohnya nggak? Contoh klasiknya pidato Mark Antony di lakon Julius Caesar-nya Shakespeare. Gimana Antony pelan-pelan tapi pasti ngebalikin opini massa, lewat sugesti dan mainin emosi, bukan debat logika formal. Iya, paham sekarang. Oke deh, jadi kalau kita rangkum nih sesi kupas tuntas di Art of Public Speaking ini, ada beberapa poin emas ya. Apa aja tuh? Pertama, ngomong depan umum itu akarnya ekspresi diri otentik, bukan cuma teknik. Kedua, persiapan mendalam dan bangun daya cadangan pengetahuan itu penting banget. Ketiga, kuasai instrumen kita. Pakai variasi nada, tempo, jeda yang efektif plus artikulasi harus jelas. Keempat, hubungkan pesan kita ke audiens lewat penekanan kata kunci, perasaan dan antusiasme tulus, bahasa tubuh yang dukung dan spontan, sama penggunaan sugesti yang etis buat bangun keyakinan. Lengkap banget. Dan sebagai penutup nih,
Ada satu tantangan menarik buat Anda renungkan. Apa tuh? Buku ini kan ditulis seabad lalu ya, era yang beda banget sama sekarang. Jauh sebelum ada hiruk-pikuk digital, medsos, rapat virtual kayak sekarang. Nah, mengingat penekanannya yang kuat banget ke ekspresi diri sejati, bangun daya cadangan, bikin koneksi emosional otentik, Iya, terus? gimana menurut Anda prinsip-prinsip ini bisa atau mungkin harus kita terapin di tengah banjir informasi dan interaksi yang seringkali terasa dangkal sekarang ini? Gimana caranya biar suara otentik Anda tetap kedengaran dan bisa bangun kepercayaan sejati itu? Baik di dunia nyata maupun virtual, tanpa kejebak cuma di polesan teknik atau ikut-ikutan tren komunikasi sesaat. Wah, pertanyaan yang relevan banget dan penting buat kita pikirin bareng-bareng ya. Gimana bawa jiwa tahun 1915 ke layar dan mikrofon kita di abad 21 ini? Betul. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak sesi kupas tuntas kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.